Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Arifnamia Alfiana NIM 195051124 sebagai Prosum kelompok 11 dengan tema peran organisasi dalam sebuah profesi. Pengertian organisasi profesi, tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Sukamto, Surajio, dan Sriyono mengemukakan bahwa terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Yang pertama, kredibilitas, yaitu masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Dan yang kedua, profesionalisme, yaitu diperlukan individu yang jelas dengan dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Dan yang ketiga, kualitas jasa, yaitu adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Dan yang keempat, kepercayaan, yaitu pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan tinggi pada profesi yang bersangkutan. Untuk memenuhi keempat hal tersebut dalam rangka menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme, dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di mata masyarakat, maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya. Organisasi inilah yang disebut sebagai organisasi profesi. Organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Beberapa profesi penting di Indonesia telah memiliki organisasi profesi yang secara formal telah diakui oleh pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Organisasi profesi tersebut diantaranya adalah Persatuan Insinyur Indonesia atau IPI, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Akuntansi Indonesia. Dan yang kedua, ciri-ciri dan contoh organisasi profesi di Indonesia. Ciri-cirinya adalah menurut Profesor Dr. Ajrul MPH 1998 ada 3 ciri organisasi profesi. Yang pertama, umumnya untuk suatu profesi hanya ada satu profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi saja. Dalam arti telah menyelesaikan pendidikan profesi dengan dasar-dasar keilmuan yang sama. Dan yang kedua, misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik, merumuskan kompetensi profesi yang memperjuangkan tegaknya dan politik profesi. Dan yang ketiga, kegiatan pokok organisasi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi yang mana kode etik termasuk di dalamnya, merumuskan dan menetapkan standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan dan memperjuangkan kebijakan dan politik profesi. Menurut Amstein dan Levin berpendapat tentang ciri-ciri profesi. Yang pertama, melayani masyarakat merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat. Dan yang kedua, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai. Dan yang ketiga, menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktek. Dan yang keempat, memerlukan perhatian khusus dengan waktu yang panjang. Adapun contoh organisasi profesi di Indonesia adalah salah satunya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, organisasi profesi yang sudah ada sejak zaman penjajahan di Indonesia yang beranggotakan para guru. Organisasi ini didirikan pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Masa itu diikuti pembentukan beberapa organisasi profesi guru di seluruh Indonesia dengan tingkatan yang berbeda. Berubah menjadi nama PGRI ketika masa kemerdekaan Indonesia. Organisasi profesi ini memiliki hubungan dengan ASEAN.
Council of Teachers. Organisasi ini didirikan oleh beberapa tokoh di tahun tersebut. Tokoh pendiri organisasi yaitu Amin Sigih, R.H. Koesnan, Jajeng Soegianto, Suetono Soemidi Adi Sasmito, Ali Marsaban, dan Abdullah Noer Bambang. Pembentukan organisasi ini dilatar belakangi oleh semangat persatuan para guru di Indonesia. Adapun yang ketiga, peran, fungsi, pokok, dan manfaat organisasi profesi. Organisasi profesi mempunyai peran dan fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembina, pengembangan dan pengawas terhadap ilmu pendidikan profesi tersebut, dan yang kedua, pembina, pengembangan dan pengawas terhadap pelayanan profesi tersebut, dan yang ketiga, pembina dan pengembangan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi profesi tersebut, dan yang keempat, pembina, pengembangan dan pengawas kehidupan profesi. Sesuai dengan peran itu, maka organisasi profesi mempunyai tujuan atau fungsi antara lain. Yang pertama, bidang pendidikan, menetapkan standar pendidikan dan pendidikan berkelanjutan atau continuing education. Dan yang kedua, bidang pelayanan, menetapkan standar profesi atau izin praktik, registrasi organisasi, serta menyusun dan memberlakukan kode etik profesi. Dan yang ketiga, bidang iptek atau merencanakan, melaksanakan, mengawasi riset dan perkembangan iptek dalam profesi tersebut. Dan yang keempat, bidang kehidupan profesi, membina operasionalisasi organisasi profesi, membina kerjasama dengan pemerintah, masyarakat, profesi lain, bahkan dengan organisasi profesi yang sejenis di negara lain, serta mengupayakan kesejahteraan anggotanya. Dan yang keempat, organisasi profesi di bidang akuntansi di Indonesia. Beberapa organisasi profesi akuntansi yang ada di Indonesia adalah yang pertama, Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia yang selanjutnya disebut IAI adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan Indonesia. Dan yang kedua, Institut Akuntan Publik Indonesia. Institut Akuntan Publik Indonesia adalah satu-satunya institut yang mendapat kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi akuntan publik. Dan yang ketiga, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia disingkat AAIPI adalah organisasi profesi yang beranggotakan perorangan dan unit kerja aparat pengawasan intern pemerintah APIP yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur di dalam anggaran rumah tangga atau AAIPI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.